Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat bertemu kembali melalui ruang ini. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan, buat kemurahan kasih, buat pengampunan-Mu yang senantiasa melayakkan hidup kami untuk bersekutu dengan firman kebenaran. Mari Tuhan layakkan kami kudus dan sucikan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman memberikan kekuatan bagi iman kami, menumbuhkan semangat kami untuk lebih mengasihi Tuhan di hari-hari mendatang. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, lawati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bagaimana agar kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan dapat hidup mengalami Tuhan senantiasa? Bagaimana kita bisa senantiasa dapat menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan? Kita berbicara tentang bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, ini menjadi penting. Bagaimana memulai hidup di dalam Tuhan, mengawali hari yang kita jalani, diawali dengan Tuhan. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Dalam Roma 6 ayat 13 bagian B, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Bagaimana seharusnya kita hidup? Kita memulai hidup dalam Tuhan, dari dikatakan mengawali segala sesuatu dengan Tuhan, dan jangan dengan pengertian kita sendiri, ya. Menyerahkan seluruh, ya, kehidupan berarti bersandar dan menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Nah, ketika kita menyerahkan keberadaan kita, Dia akan bertindak dan memakai hidup kita jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Ya, serahkan hidup di sini juga berbicara serahkan juga segala permasalahan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 55 ayat 23 bagian A dikatakan apa? Serahkanlah khawatirmu. Ini menyangkut permasalahan kehidupan kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya, menyerahkan kehidupan, menyerahkan keberadaan, juga menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita. Ini yang disebut dengan menyerah, berpenyerahan, yang bisa mengalami bagaimana Tuhan akan bertindak menolong. Ya, seringkali sepertinya Tuhan tidak menolong kita karena kita lebih dominan, ya, menjalankan roda kehidupan ini, merasa kita mampu, merasa kita hebat. Serahkan hidup, serahkan diri juga menyangkut seluruh kehidupan kita yang diserahkan kepada Tuhan sebagai bentuk peribadatan kita. Hidup yang diserahkanlah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Ya, kehidupan bukannya sekedar menjalankan roda kehidupan keseharian kita, tapi hidup harus kita persembahkan sebagai sebuah peribadatan kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripadamu. Serahkan hidup, serahkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, maka Tuhan akan bertindak. Seringkali kita enggan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita pikir wah kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tuhan pasti paham itu dengan diri kita. Tapi kita dituntut untuk menyerahkan hidup kita beribadah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan. Peribadatan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan itu dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan, ke tempat kudusnya Tuhan. Orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan ini, Tuhan bertindak menjamin kehidupannya. Ya, kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan yang akan menjamin, dikatakan. Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Kita akan diluputkan dari murka Tuhan menyala-nyala. Ya, bumi ini akan dihancurkan Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kita langit bumi yang baru. Itu janji kehidupan di dalam Tuhan. Jadi saya katakan sekali lagi, bagaimana menyerahkan hidup adalah menyerahkan diri dan beribadah. Dan menyerahkan seluruh permasalahannya.
maka Tuhan akan bertindak menjamin kehidupan kita. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Jadi katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya kepada Tuhan. Ini mulai hidup dengan mempercayai Tuhan. Percaya yang sungguh-sungguh dan teguh hati kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya. 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ya. Orang-orang yang mempercayai Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, hidupnya akan terus ditopang oleh Tuhan, hatinya akan dijaga oleh Tuhan, ya. Orang-orang yang hatinya teguh, ya, itu hati yang dijaga oleh Tuhan. Tuhan turut campur tangan menjaga kehidupan saya dan saudara. Tuhan menjamin hidup saya dan saudara dengan damai sejahteranya. Ini tindakan Tuhan. Ini cara Tuhan dalam bertindak. Sesuai judul kita, Tuhan yang bertindak. Tuhan menjamin orang-orang yang percaya kepadanya. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percayanya tidak akan gelisah. Kristus adalah batu penjuru bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya kepada Dia tidak akan gelisah. Ada di antara kita yang malam hari mungkin gelisah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan. Tuhan pasti buka jalan. Di tengah proses kehidupan yang kita jalani, di tengah pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tidak ada yang hidup di dunia tanpa masalah. Semua sama menghadapi masalah. Namun janji Tuhan, aku menyertai. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Damai yang tidak sama dengan damai yang ada di dunia ini. Ya, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Damai sejahtera daripada Kristus diberikan kepada mereka yang percaya. Damai sejahtera Kristus tidak akan membuat saya dan saudara gelisah. Damai sejahtera adalah bukan tanpa masalah, tapi bisa tetap tenang kendati pun di tengah masalah. Itu damai sejahtera. Itu sukacita oleh Roh Kudus. Jadi akan tetap tenang, akan tetap bisa melakukan segala sesuatunya kendati pun di tengah masalah. Bapak Ibu, saudari kasih oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan, hidupnya akan tenang di dalam Tuhan senantiasa. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan dunia itu tidak sama dengan diberikan Tuhan. Dan apa yang kuberikan tidak sama apa yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang yang percaya, ya, dia akan mengizinkan Tuhan bertindak, menolong dan memberkati kehidupannya. Dengan hidup beribadah, dengan hidup percaya, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup secara sembarangan. Tuhan akan membiarkan kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus-Nya, supaya kita hidup beribadah di hari-hari terakhir ini. Jelang kedatangan Tuhan, semua akan digenapi sampai firman Allah itu seluruhnya digenapi. Dan orang-orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Izinkan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami diajar untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kami diajar untuk hidup percaya kepada Tuhan. Seperti yang kau firmankan di dalam Mazmur 31 ayat 5 tadi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Nah, kami mengaminkan firman ini.
Malam hari ini keberkatanlah setiap kami semua yang join dengan firman Allah malam hari ini. Yang dalam kelemahan diberikan kekuatan, dalam kegelisahan diberikan ketenangan, yang dalam kekurangan diberikan kecukupan bahkan kelimpahan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang dalam keraguan-raguan dipertetapkan iman, yang menemui jalan buntu diberikan jalan keluar, yang masih hidup dalam ikatan-ikatan sampai hari ini dilepaskan di dalam nama Tuhan. Maka keberkatanlah setiap kami semua, pribadi, rumah tangga, Tuhan menolong memberkati. Pekerjaan-pekerjaan kami semua diberkati oleh Tuhan. Para lansia, para janda duda dalam kesenjiran mereka, di masa tua mereka, Tuhan masih tetap sama memberkati, setia menolong. Para suami istri semakin erat, semakin kuat di dalam rumah tangga, semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berikan kami kesempatan, umur panjang, badan sehat, untuk melihat anak-anak kami tumbuh dan berkembang, melayani dan mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami membutuhkan pendidikan, biaya pendidikan, kecerdasan, hikmat Tuhan berikan. Yang membutuhkan perjodohan, pekerjaan, juga Tuhan tolong berkati. Rumah tangga yang membutuhkan keturunan, momongan, Tuhan memberkati. Yang membutuhkan damai sejahtera, keharmoniskan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap rumah tangga. Bidang-bidang pekerjaan umatmu semua, satu persatu apapun bidang pekerjaan mereka, diberkatilah mereka sekaliannya. Yang hari ini dalam mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan Tuhan pekerjaan yang sesuai dengan kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Program-program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program organisasi kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan program dari negeri ini, bangsa ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan semakin giatkan kami menjelang hari Tuhan. Tuhan berikan kami kesetiaan, kesungguhan, percaya. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun kami percaya di dalam Tuhan kami diselamatkan. Di dalam Kristus kami ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang kami berikan kuduskan. Boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong juga anak-anak yang masih dalam pekerjaan, dalam bepergian, yang belum kembali ke rumah. Tibakan dengan selamat, kumpulkan. Bahwa kami melewati malam hari ini. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Dengan kekuatan yang baru. Dengan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Karena Engkau memberkati kami. Supaya kami terus menjadi berkat. Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kekal selama-lamanya. Sepanjang kawal ini kami akan lewati. Sertai kami, pimpin. Lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita kembali dari ruang ini, mari sama-sama kita arahkan hati kita dan buka kedua belah telapak tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Shalom.